Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khataman nabiyyin wa imamil muttaqin wa ala alihi at-tahirin wat-tayyibin وأصحاب الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العلي العظيم. أما بعد، عباد الله، أوصيني وأوصيكم جميعا بتقوى الله وبطاعته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأسأل الله أن يبارك لنا في حياتنا دنيوية قبل الآخرة، وأن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, hadakumullah.
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan dua pembuka tadi, duduk simpuh kita di sini bersama handai tolan, kerabat dan kawan, menjadi satu catatan amal baik kita di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Al-Khatib berwasiat khususnya pada Al-Khatib, umumnya para jamaah sekalian, untuk senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sebab dia takwalah manusia akan dipandang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadakumullah. Islam datang ke muka bumi ini dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu, bahwa Islam itu bersifat rabbaniyah. Apa maksud rabbaniyah? Maksudnya segala aspek kehidupan kita, tingkah laku kita, kelakuan kita harus sesuai apa kata Allah dan Rasulnya. Ikhwan sekalian, nggak bisa kita hidup semau-mau kita. Semau-mau hidup kita nanti ujungnya kata Rasulullah tetap ialah gerbangnya kematian. Sebebas-bebas kita hidup, seluas-luas kita hidup, semau-mau kita hidup, nanti ujungnya akan kematian kita hadapi. Yang saya mau garis bawahi ialah, dikala kita hidup ini mau kata Allah dan Rasulnya, apa kata Allah sudah pantas. Ikhwan sekalian, satu, karena Allah menciptakan kita untuk beribadah. Salah satu, sehebat apapun diri kita, sepintar apapun diri kita, setinggi apapun derajat kita, tetap kita makhluknya Allah. Yang kewajiban kita ialah sami'na wa ata'na, mendengar dan taat. Ikhwan sekalian, oleh karena itu, dikala Allah ngasih kebebasan buat kita, semau-mau kita hidup, maka kata Rasulullah, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesuka kamu, semau kamu, sesuka hati kamu, tapi ingat, kamu akan merasakan satu kematian. Kematian itu apa sih? Ladimul lajat, penghancur kenikmatan-kenikmatan dunia yang Allah sajikan buat kita. Ikhwan sekalian, sekarang kita bisa menikmati apa yang Allah sajikan buat kita, yang Allah berikan buat kita, yang Allah kasih buat kita. Tapi ingat, dikala Allah kasih kebebasan buat kita, nanti ada satu kematian yang Allah akan berikan buat kita. Semua makhluk yang ada di muka bumi ini pasti akan merasakan satu kematian. Mati itu di mana aja, ikhwan sekalian, semau-mau Allah. Ada yang di lautan, ada yang di medan perang. Kita lihat sekarang, ikhwan sekalian, sudah hampir sebulan 46 hari saudara-saudara kita yang di Gaza, di Palestina, tertindas, teraniaya, terzolimi, tersakiti. Ikhwan sekalian, udah hampir 12.000, 13.000 umat Islam meninggal dunia yang syahid, belum yang luka-luka. Artinya apa? Kita selaku umat Islam, enggak sekedar kita ibadah kita, sholat kita, puasa kita, tidak hanya sekedar itu. Ikhwan sekalian, dikala ada umat Islam terzolimi, teraniaya, tersakiti, tertindas, maka kewajiban kita selaku orang yang beriman, itulah saudara kita. Kalau dia orang beriman, yakin Allahnya itu satu, nabinya Nabi Muhammad, Qurannya sama, iya saudara kita. Ikhwan sekalian, jangan pernah kita memilih-milih.
Manusia mulia ialah manusia yang peduli terhadap ikhwannya, saudaranya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mulia, salah satunya ikhwan sekalian, karena peduli terhadap sahabatnya, orang miskin, orang susah, orang kelaparan. Kalau ada tetangganya, sahabatnya susah, beliau orang yang pertama. Jangankan orang Islam, di luar Islam sekalipun, orang-orang yang membenci beliau dikasih oleh Rasulullah SAW. Lalu kita terkadang di Indonesia ini, ikhwan sekalian, kita asik sama dunia kita asik keenakan sama dunia kita, kerjaan kita. Bahkan kita tidak pernah mendoakan saudara-saudara kita yang teraniaya, ikhwan sekalian. Sudah sunatullah, saya katakan, di mana umat Islam minoritas pasti ada penindasan di situ, ikhwan sekalian. Dikala umat Islam sedikit, umat Islam minoritas, pasti ada kekejian yang umat Islam rasakan saat itu, ikhwan sekalian. Dimanapun tempatnya, nggak di luar negeri, bahkan di Indonesia sekalipun, dikala umat Islam sedikit, pasti umat Islam banyak termarginalkan, ikhwan sekalian. Makanya umat Islam ini, kata Rasulullah, gutha'un ka gutha'is sa'il, bagaikan buih di lautan. Penyakit kita umat Islam gampang terpecah-pecah, gampang terkotak-kotak. Penyakit umat Islam dan penghancur-penghancur agama ialah as-saybiyah. Mereka bangga dengan julukan-julukannya, pangkatnya, kedudukannya, nasabnya, ikhwan sekalian, yang pada akhirnya dia lupa sama saudara-saudara kita yang lain. Kalau kita pikir, ikhwan sekalian, Palestina itulah alladzi barakna haula, janji Allah Subhanahu wa taala, negerinya diberkahi di sekelilingnya, ikhwan sekalian. Hari ini boleh jadi Palestina, Gaza teraniaya, terzolimi, suatu saat mereka akan menjadi negara-negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ma'asyiral muslimin hadakumullah, kembali kepada hadis yang tadi. Artinya apa? Dikala seenak-enak hidup kita, sebebas-bebas hidup kita, nanti ujungnya kematian. Berjuang atau tidak, kerja atau tidak, ujungnya kita akan mati, ikhwan sekalian. Kan yang kita mati cuma satu yang dibawa, ialah amal perbuatan kita. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah." Kalau mereka timbangan amal itu berat, kenapa dia bisa berat? Mungkin karena sholatnya, puasanya, sedekahnya, infaknya, berjuangnya, sababiyah itu, maka Allah pastikan fahuwa fi 'isyatir radiyah. Tapi wa amma man khaffat mawazinuhu, kata Allah. Tapi siapa-siapa yang timbang amal itu ringan, bobotnya kurang, ikhwan sekalian, suka mensepelekan ibadahnya, ibadahnya hanya sekedar memugurkan kewajibannya, ibadahnya tidak pernah sampai ke hatinya, prakteknya, padahal semua ibadah yang Allah perintahkan buat kita harus ada atharnya, ikhwan sekalian, harus ada bekasnya. Apa bekas kita sholat? Ialah bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apa bekas kita sedekah, ikhwan sekalian? Kita gampang peka hati kita, pribadi kita, gampang empati hati kita, ikhwan sekalian. Tapi kita lihat, banyak di antara kita, jangankan umat Islam yang di luar, kadang-kadang umat Islam yang di Indonesia pun, ikhwan, yang dekat, terzolimi, tersakiti. Terkadang kita masa bodoh, ikhwan sekalian. Bahkan terkadang berapa banyak umat Islam, dikala umat Islam terzolimi, tersakiti, teraniaya, bahkan kita ikut mengkerdilkan, kita ikut memviralkan, ikhwan sekalian. Gampang kita menghujat umat Islam. Padahal jelas kalimatnya, kata Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya mukmin itu ialah ikhwah, saudara buat kita. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu. Silakan kamu cintai anakmu, perhiasanmu, duniamu, kata Rasulullah. Tapi ingat, yang kamu cintai itu fa innaka, maka sesungguhnya mufarikuhu, akan meninggalkan kamu.
Harta yang kita jalani saat ini, yang kita kejar ikhwan sekalian, dunia yang kita kejar saat ini, dia akan meninggalkan kita atau kita meninggalkan mereka. Moga selama di bawah langit ini yang namanya dunia, semuanya tidak pernah ada yang abadi, semuanya temporer, semuanya akan fana. Hari ini kita menjadi orang-orang dipandang ikhwan sekalian, belum tentu ke depannya kita akan dipandang. Hari ini kita menjadi orang-orang mulia, belum tentu ujung kita akan dimuliakan oleh manusia dan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dunia. Artinya dikala kita menjalani kehidupan dunia ini, maka jadikan dunia ini mazra'ah buat kita, tanaman buat kita. Makanya kata Allah, wa inna daral akhirah lahya hayawan. Nanti sebenar-benar kehidupan ialah akhirat, lau kanu ya'lamun. Dan hadis ini ditutup oleh Rasulullah, wa'lam, ketahuilah kata Rasulullah, anna syarafal mu'min, mulianya orang beriman cuma dua kata Rasulullah. Apa itu? Satu, qiyamuhu bil lail, dia bangun malam, munajat, meminta, muhasabah dalam dirinya. Ikhwan sekalian, manusia-manusia mulia ialah dia bisa bangun malam, dia munajat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mukmin mulia itu ialah wa izzahu istighna'uhu 'anil nas, hidupnya punya izzah, hidupnya punya harga diri. Ikhwan sekalian, enggak gampang minta-minta terhadap makhluk. Sandaran hidup kita hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita suka memprioritaskan manusia dibanding Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kehidupan kita, aktivitas kita, sandaran hidup kita harus pada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan makhluk Allah, ciptaan Allah sebagai wasilah, perantara saja ikhwan sekalian, bukan menjadi tujuan kita. Ma'asyiral muslimin hadakumullah. Dengan satu konklusi, kesimpulan pertama, yuk, semau hidup kita pasti akan kita merasakan satu kematian. Yang kedua, cintailah apa yang kita cintai. Semua yang kita cintai akan meninggalkan kita. Dan mulianya orang beriman ialah satu, dia bangun malam. Yang kedua ialah bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin hadakumullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wallahu ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله جل جلاله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين ودمر أكاياك دين يا قوي يا متين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرق السقاء وسوء القضاء وسماتة الأعداء. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرهوما واجعل تفرقا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل لهم فينا ولا منا ولا معنا ولا من يتبعنا سقيا أو مترودا أو محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل أمورنا كل عصير بجاه بصير النظير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى من الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد